Wa innama khusul lailu bidarik dunan nahar lianna waqat tafrikil bal waqatil ala'i wa kila lianna ta'ala lama maha nurul lail bil zalam wa ja'ala nahar mubsiran fihi itu kana lail azinan fakana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil adalati bidarik wal darik ila ittakhal nahar ala lail bisyamsi. Kejadian Mi'raj ini terjadinya di malam hari, tidak di siang hari, karena alasannya di malam hari itu waktu yang hening, waktu yang memang tenang, tidak ada hiruk pikuk di kala siang hari, maka wajar kalau terjadinya di malam hari. Kemudian hikmahnya Isra Mi'raj ini yang paling dahsyat atau yang paling berharga yang didapatkan hadiah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan umatnya, yaitu sholat 5 waktu, yang mana sangat luar biasa ini hadiah yang tadi awalnya 50 kemudian diskon menjadi 5. Sesuatu yang sangat luar biasa fenomena kejadian ini, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang kita bisa ambil pelajaran daripada Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kembali lagi kepada ilmu tauhid, yaitu pertama yang diwajibkan, artinya di dalaman isi daripada ilmu tauhid itu kan 3. Pertama tentang uluhiyah, artinya sifat-sifat ketuhanan, kemudian uluhiyah, sifat-sifat kenabian, dan yang terakhir yang ketiga adalah masmu'iyah, artinya masmu'at, perkara-perkara yang kita dengar dari berita Rasulullah SAW, khobar-khobarnya tentang, terutama tentang alam gaib, dan itu sesuatu hal yang wajib kita imani. Mungkin tanpa berita dari beliau kita nggak kenal itu neraka, kita nggak kenal itu surga, kita nggak kenal itu alam barzah, alam mahsyar, siratul mustaqim, kita nggak bakal tahu. Lalu kita tahu semua itu, bahkan dari kecil juga kita sering terngiang-ngiang di waktu sekolah, sering kita dengar di batas siratul mustaqim, pelajaran-pelajaran seperti itu sangat luar biasa. Tentunya kita wajib mengimani. Intinya kita wajib mengimani, yaitu percaya tentang adanya alam gaib. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mempercayai apa yang beliau ucapkan itu merupakan keimanan tentang tauhid kita. Maka termasuk daripada masnu'at, artinya masnu'iyat, perkara-perkara yang kita dengar ya termasuk Isra wal Mi'raj ini, kejadian yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang semua itu di luar akal semua. Karena begitu singkat kejadian, orang datang berangkat ke langit itu dengan secepat itu. Bahkan kita dengar juga riwayatnya, tempat tidurnya aja masih hangat Rasulullah pulang perginya itu. Begitu singkat, logika kita nggak nerima, mungkin logika manusia, tapi itulah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita taslim, qabul wa taslim, menerima dan memasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrahkan semua apa yang harus kita jalani sebagai muslim. Nah, maka ada istilah kalau agama kita per-peran aja. Maksudnya per-peran apa? Tentang hukum apapun yang berlaku dalam agama kita ya jor-joran aja. Hukum, ya ini haram, ini halal, ini nggak boleh, ini boleh. Siapapun kita berhadapan, kalau perkara yang salah ya salah, gitu aja. Itu namanya per-peran. Soalnya kalau kita nggak per-peran tentang hukum agama, masalahnya bukan di dunia, beratnya ntar kita dihisab. Pertanggungjawabannya itu yang berat. Nah, kita kan nggak mau masuk surga itu ada penghalang, ya enggak. Soalnya ada satu juga masalah dosa yang kita nggak tahu, itu kan jadi masalah besar juga buat kita, penghalang kita ke surga.
Contohnya ada teman umpama berbuat mungkar, kemudian kita diem-diem aja, ingkar di hati, ngomong kagak, tangan juga nggak bergerak. Oke lah, di dunia kita aman-aman aja, tapi di akhirat enggak. Dia bakal buat kita ntar. Ini orang jadi masalah buat kita nantinya. Ya, masalahnya apa? Dia bakal gugat. Ya Allah, dikala saya maksiat, dia melihat saya, dia nggak ngelarang saya, nggak ngambil saya, nggak gimana dengan saya. Saya gugat ya Allah. Artinya muslim dengan muslim itu erat banget hubungannya. Baik, makanya kita pengennya semua apa yang ada di sekeliling kita sebagai muslim, terutama ada jadi syafaat buat kita, jadi nolongin kita, jadi buat lebih ngegas, lebih kencang lagi kita masuk surga. Jangan sampai memperlambat, apalagi menghalang. Ya, namanya kita per-peran dalam dunia tentang urusan agama. Kalau dunia mah bebas lah, sikonnya aja. Kalau memang kita per-peran silakan, kalau memang harus tutup-tutupan silakan. Tapi akhirat nggak bisa begitu. Kita menyatakan hitam, harus katakan hitam, putih ya tetap putih, harus katakan putih. Karena bagaimana juga di akhirat menjadi kendala berat buat kita nantinya. Makanya yang namanya kebodohan itu musuh bersama. Nggak ngerti tentang hukum agama, nggak ngerti tentang agama kita, itu musuh bersama. Ya kita per-peran aja. Dosa ngomong dosa, baik ngomong baik, buruk ya ngomong buruk, mau siapapun dia. Sebab kita nggak mau ini masalah ini nih kita jadi penghalang kita nanti di surga. Dan kita nggak mau begitu. Ya, bukannya agama itu ditambah ekstrim, bukan. Memang jalannya seperti itu. Memang jalannya seperti itu. Ya, Rasulullah kan diutus ke alam dunia juga. Ya, artinya kan orang-orang jahil ini kan banyak juga dari keluarga beliau yang artinya yang menyembah berhala yang apa. Tapi kan bagaimana juga agama ya Rasul sampaikan. Dan itu kan berat. Enggak dianggap enteng itu berat. Bahkan sampai beliau juga dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Bahkan dibunuh lah. Ya oleh Abu Lahab itu. Ya artinya konsekuensinya seperti itu orang beragama. Dan kita ambil itu konsekuensi itu. Dan kita harus nanggung itu semua. Bagaimanapun kita nggak bisa main-main. Dalam agama itu nggak bisa main-main lagi. Kalau artinya hukum seperti itu ya udah kita jalani seperti itu. Kita nggak bisa plan, nggak boleh. Yang penting agama itu nggak boleh. Itu jadi penghalang kita. Tentang mahasiswa mi'raj, hikmah daripada itu yaitu sholat 5 waktu. Nah, ini yang menjadi luar biasanya. Biasanya Rasul itu mendapat syariat hukum itu dalam agama biasanya melalui malaikat Jibril. Wahyu dari Allah pelantaran malaikat Jibril. Kalau sholat enggak, langsung mandat dari Allah. Ini yang istimewanya tentang ibadah sholat. Kalau ibadah puasa dari Jibril pelantarannya. Ibadah-ibadah yang ada dari Jibril. Cuman satu yang mandat langsung dari Allah, yaitu tentang sholat. Maka sholat ini pantas kalau ibadah yang paling unggul, ibadah yang paling dahsyat. Ya, ibadah yang paling luar biasa, ibadah yang mungkin harus dinomorsatukan oleh kita. Sebab hanya sholat yang bisa membedakan kita dengan agama-agama lain. Kalau puasa, agama lain ada puasa. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa atau kurban, mereka sama dengan kita. Zakat ada, sama. Hanya sholat yang nggak ada yang bisa menyamai. Makanya sholat ini istimewa sekali. Bahkan punya derajat sholat itu rasul ibadah. Ketuanya tidak kuatnya ibadah-ibadah yang lain. Jadi idza sholuhat bis-shalah, apabila sholatnya baik, maka sairul amal pun jadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka sairul amal juga jadi buruk. Maka ibadah yang harus kita prioritaskan ya sholat. Karena memang sudah seperti itu konsekuensi kita sebagai orang yang beragama Islam. Mau nggak mau harus kita bicara. Aib terserah. Mau dianggap
berat salah. Memang seperti itu jalan, mau nggak mau kita agama matilah bahasanya. Ya, sebab awaluma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Sebab pertama yang akan diperhitungkan nanti amal kita dikala kita di padang mahsyar di hisab itu yang pertama sholat yang dipertanyakan, kan berat jadinya. Ya, begitu luar biasanya pangkat sholat itu sendiri. Ya. Sekarang sampai wajibnya itu sholat, kita nggak ada alasan buat ninggalin. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa puasa boleh kita ninggalin. Kalau kita musafir boleh. Iya. Kita musafir boleh nggak puasa? Mandi bodoh. Ya kan? Betul nggak? Walaupun hukumnya wajib, tapi karena musafir darurat jadi boleh kita nggak puasa. Boleh iftar, boleh buka. Kalau sholat itu selama kita masih hidup, mau dalam keadaan sekalipun badan nggak bisa bergerak bahasanya, sholat tetap wajib. Sholat tetap, jadi nggak ada, bahkan dalam perang aja, dalam perang yang urusannya nyawa sekalipun tuh sholat harus, iya, tetap harus. Jadi sampai dunia sambar petir belum hancur mah sholat mah tetap aja terus wajib. Jadi nggak ada alasan saat 1001 alasan, nggak bisa. Beda dengan ibadah yang lain. Zakat hukumnya wajib. Lah kalau kita nggak mampu nggak wajib jadinya. Iya. Sebab yang kalau kita baca di kitab fikih juga urusan ibadah sholat itu yang bikin kita boleh ninggalin sholat full 100%, cuman 2, gila sama mati. Berarti kalau belum gila sama belum mati, maka itu akan harus terus dilakuin, nggak boleh. Jadi makanya kalau udah urusan itu kan berarti nggak ada alasan 1001 alasan, kan nggak bisa diterima. Betul apa enggak? Nah ini yang perlu kita camkan. Berat, ya memang berat. Memang konsekuensi seperti itu. Maka ada istilah nanti di alam kiamat itu kita mungkin akan mengingat masa-masa kita di dunia itu. Tidak ada masa yang paling terindah waktu kita nanti, umpama bahasanya kita di akhirat nih. Nanti kita akan mengingat waktu di dunia itu tidak ada yang paling indah. Di waktu kita hidup itu nggak ada yang paling indah. Keluarga kayak apa, kayak jalan-jalan kayak kemana, nggak ada yang paling indah, cuma satu. Dikala dia akan teringat terasa indahnya itu hidup itu waktu di dunia itu, yang paling dia ingat adalah memori dikala dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujud itu adalah suatu hal nanti yang paling indah yang akan diingat di akhirat. Nggak ada lagi yang paling terindah itu. Begitu dahsyatnya itu sholat. Ya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Sebab kita lagi bicara Isra Mi'raj, dan termasuk daripada hadiah terbesar yaitu sholat dari Isra Mi'raj itu, dan juga itu kan semua menciptakan alam gaib yang kita dengar dari Rasulullah langsung. Maka kita wajib percaya. Ya buktinya alhamdulillah sampai sekarang kita masih beriman kepada Allah dan Rasul, dan kita masih menjalankan apa yang hadiah daripada Isra Mi'raj itu, yang peristiwa yang sangat sangat luar biasa. Kemudian wa summa alam annahu ta'ala inama khassa habibahu al-mustafa bisimai kalami alladhi laysa bi'arfin wa rasatin wa ru'yatadatihi subhanahu tabaraka wa ta'ala bidhalikal maqam syarif al-mu'addi lil khitabi lahu ta'diman wa tashrifan lahu. Maknanya perlu kita tahu juga Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Habibah kasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dikala maqam khitab, dikala kejadian Isra Mi'raj itu. Sebab nggak ada Nabi yang ngalamin seperti ini, nggak ada. Tapi nanti di bawahnya juga Rasulullah mengklarifikasi akan keistimewaan yang didapatkan. Sebab tidak ada sejarahnya manusia
selama hidup, masih dia hidup di dunia itu nggak bakal yang namanya bertemu dengan Allah, kecuali nanti di akhirat. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan nanti kalau orang sudah itu bisa bertemu dengan Allah. Dan kalau ada orang masih hidup di dunia mimpi ketemu Allah, itu bohongnya lebih dahsyat daripada bohong Fir'aun. Ya, lebih dahsyat daripada bohongnya Fir'aun sama iblis. Artinya bohong sangat besar itu mudah. Itu marahnya bohong berarti. Kalau ada orang Muslim bohong hapus malam pamit ketemu Allah, berarti itu bohongnya tingkat paling dahsyat gitu, keperahan itu namanya. Summa alam anal ta'ala. Jadi Rasulullah diistimewakan, sehingga Rasulullah diistimewakan dengan cara beliau bisa mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kalamnya ini berkaitan dengan sifat kalamnya Allah yang qadim, ya, yaitu laisa bi'arfin, yang sifatnya kalam qadimnya Allah itu tanpa huruf, wala sautin, tanpa suara. Bahkan kelebihannya lagi situ Rasulullah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bidzalikal maqam, pada makom tersebut asyarif yang begitu mulia. Apa tujuannya? Semua adalah ta'diman wa tasyrifan lahu. Allah memuliakan dan mengagungkan hambanya yang bernama Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa yasallahu subhanahu wa ta'ala bimakan, dan kita kembali kepada sifat. Lalu bagaimana kejadian kaifiat itu? Maka jangan direka-reka seperti kita berbicara dengan makhluk yang lain. Artinya saling berhadapan begini, dia ada di depan gua terus ngobrol, dia ada di belakang gua enggak, di samping gua enggak. Jadi tentunya minggu kait tanpa bisa direka-reka. Itu mah wallahu alam, sifat kita bicaranya sampai wallahu alam. Kenapa? Sebab kembali ke dasar yang paling inti, kita punya keimanan kepada Allah. Allah itu nggak butuh kepada tempat. Allah nggak butuh kepada arah, depan, belakang, samping, atas, nggak ada. Dan Allah nggak butuh tempat di mana duduknya, semayam, nggak ada. Allah nggak butuh, karena tempat itu ya makhluk. Karena Allah ghaniyun an siwa, Allah nggak butuh kepada selainnya. Tempat itu termasuk makhluk, Allah nggak butuh tempat. Arah, kanan, belakang, depan, selatan, utara, pusat, itu arah namanya. Allah nggak butuh arah, karena Allah itu makhluk. Allah nggak butuh makhluk, karena yang namanya sifat butuh itu aib. Apa? Aib atau aib. Aib itu kelemahan. Maka mustahil masa Allah lemah. Betul nggak? Kalau Allah lemah, bahaya. Allah butuh rumah, wah bahaya ntar kalau Allah butuh rumah. Itu kalau kata kita mencoreng nama baik, berarti kalau bahasa kita menurunkan martabat berarti. Apalagi ini pangkat uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak butuh itu semua. Ingat, berbicaranya Allah, berhadapan Rasulullah kepada Allah itu tanpa direka-reka, bigorikait, ya. Tidak kita reka-reka di mana tempatnya, berhadapan seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah tidak butuh tempat, wala jihad, tidak butuh arah. Karena Allah Ta'ala dari Allah maha bersih dari semua itu. Allah maha suci dari semua itu, baik tempat ataupun jihad, arah. Wa innamal makan mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya tempat itu ya dinisbatin kepada Nabi sebagai makhluk. Iya. Adapun makan dinisbatkan kepada Allah yang enggak mustahil, enggak bisa. Al makan al mansub ila Allah enggak mustahil. Itu jadi bicara makom itu ya dinisbatkan kepada Nabi. Nabi ada di makom itu. Adapun Allah di makom itu ya nggak bisa, sebab makom itu ya tempat. Ya, nisbatnya kepada Nabi. Tapi sebagaimana juga Rasulullah mengklarifikasi, la tabduluni ala Yunus ibni Matta ayla tadunu anni aqrabu ilallah min Yunus ibni Matta. Tentunya Nabi juga mengklarifikasi, jangan sampai, tetap kata Rasulullah, janganlah kau mengagul-agul diriku, kata Rasulullah, daripada Yunus, Nabi Yunus bin Matta yang dimakan oleh ikan hiu dalam lautan. Jadi jangan beranggapan saya lebih dekat kepada Allah, sedangkan Nabi Yunus enggak. Tetap para kekasih Allah semuanya akrab kepada Allah, dekat kepada Allah. Hanya ada keistimewaan aja
artinya fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang diberikan dari yang lebih dari satu dengan yang lainnya. Nah, itu wajar. Tapi masalah akrabnya secara hakikat mereka semua sama, apalagi pangkatnya sama. Nabi Yunus ya Rasul, Nabi Muhammad juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada biqa'il bahri, ada lautan, yang mana bibatil hud, Nabi Yunus ada di perut hud kan hiu. Nah, jadi nisbat takarubnya sama, pangkatnya sama, masalahnya Rasul juga Rasul. Jadi jangan beranggapan ketika masa keistimewaan tentunya pasti ada perbedaan ya, karena Rasulullah ya wajah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, yang pimpinan pasti berbeda. Waqtaran alaihi khamsan pada khamsin, maka wa'aujaballahu ta'ala khamsan sholawat, diwajibkan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk melakukan sholat 5 waktu, wa ala umatih, dan untuk umat-umat Nabi dan Nabi sendiri. Aidan bisoalihi bitarji Musa alaihissalam ba'da an aujaba alaihi khamsina sholat, yang mana tadinya 50 waktu sekarang menjadi 5 waktu. Nah, ini berarti satu keistimewaan umat Nabi juga dipermudah dalam urusan ibadah. Ya, salah satu keistimewaan umat Nabi dalam urusan ibadah. Sebab umat-umat dulu itu ibadah berat umat-umat dulu itu. Ya urusan najis aja beratnya bukan main, betul nggak? Di tangan kita tunjuknya ujungnya ada darah, nggak bisa dicuci. Caranya gimana? Cara membersihkannya? Potong ujung jari yang kena darah. Terus hidung kita keberkan cicak nempel, potong. Nggak bisa dicuci pakai air. Itu umat dulu. Jadi cara membersihkan najis aja luar biasa beratnya. Iya. Orang pengen tobat tanasuha, bunuh diri. Mau tobat tanasuha nih. Pembuktiannya seperti itu. Berat gitu. Oh, kalau itu dilakukan kepada umat Nabi mah angkat tangan semua, nggak ada yang berani jadi umat Nabi. Nggak ada yang sanggup, siapa yang sanggup coba. Maka alhamdulillah kita masih kuat nih iman kepada Nabi, ngikutin ittiba kepada Nabi ya, karena luar biasa syariatnya ringan, begitu ringan. Dulu kalau bini head, Nabi terdahulu itu punya syariat Nabi head. Bini kalau itu harus disingkirin dari rumah, nggak boleh satu rumah, bikinin pangkeng di belakang pojokan, harus itu dia. Makan nggak boleh bareng, tidur nggak boleh bareng, kagak boleh deket-deketan, nggak boleh bersedekah, nggak boleh. Umat kebayang coba tuh kalau bini digodoin. Umat Nabi tahu orang beringas semua. Nah, tapi umat Nabi syaratnya ringan. Orang head, wah silakan bercanda ria, makan bareng, tidur bareng, silakan. Asal jangan senggam aja, ringan jadinya. Kebayang coba. Bahkan lagi syariat Nabi Daud kalau nggak salah, ngambil bini orang tuh boleh. Emang syaratnya kayak gitu. Ini kita demen sama bini orang. Terus lakinya tahu, bang cerai, gue mau kawin sama bini lu. Boleh minta begitu. Boleh. Syariat Nabi Daud itu dulu begitu boleh. Kebayang coba kalau Bogor jadi ngerokok semeraut. Betul nggak? Maka pas syariat Rasulullah ada, jangankan bini udah dikawin, orang dikawin, baru dilamar aja nggak boleh diambil. Ini perempuan dilamar, udah dipelamar, diterima lamarannya. Itu perempuan kalau bahasa kita mah diikat, nggak boleh diambil, apalagi jadi bini orang. Kalau gitu kan kalau lagi zaman Nabi Daud boleh begitu, jangankan belum lagi lamar, baru udah dikawin juga boleh diambil. Kalau diizinin, silakan. Ambil. Oh, seru kalau begini mah. Itu syariat Nabi Daud. Nabi kita enggak, karena luar biasa berarti ya. Sobo. Ini doa, makanya kan salah satu keistimewaan Nabi kita itu dan kepada umatnya itu Allah memberikan hadiah, yaitu akhir surat Baqarah. Jadi akhir surat Baqarah itu rupanya hadiah yang begitu dahsyat buat umat Nabi sehingga masih setia sampai sekarang.
Coba kalau saya itu diberlakukan, saya yakin pada mental atau hati. Ada yang berani itiba kepada Nabi. Bagaimana mau itiba, coba bayangin. Syariatnya berat begitu. Syariatnya. Kain baju kena teh kotok, potong. Badan baju kita bolong semua kali. Iya, nggak boleh. Nggak bisa dicucikan. Syariat Islam, najis bisa dicuci dengan air. Cukup berarti. Bersih hukumnya. Hukumnya bersih. Nah, kalau Nabi dulu kan nggak bersih, kepakaian nggak bisa. Harus dipotong itu yang bagian kena najisnya. Kain bolong semua. Ya. Beli kain dulu kita tiap hari, yang baju kita bolong semua, kena teh kotok potong, kena teh cicak potong, nggak bisa cuci pakai air. Itu yang wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, itu ayatnya. Itu hadiah yang superior itu buat kita, masya Allah. Ini sangat superstar lah buat umat Nabi. Hadiah yang istimewanya luar biasa buat umat Nabi. Itu namanya khususiyat di umat Nabi. Istimewaan umat kita, karena Nabi istimewa, umatnya ke bawah istimewa. Kalau umat dulu punya niat dengan berbuat baik, nggak jadi berbuat baiknya, nggak ada pahalanya. Dia pengen ngaji, yang ngaji kagak jadi, malah jadi nonton sandiwara, nggak ada pahalanya kos. Kalau umat Nabi niat pengen ngaji, kagak jadi ngajinya, pahala dapet. Hebat nggak tuh? Lalu kalau maksud gimana? Dia pengen nonton dangdut, kagak jadi. Umat dulu mah tetap dapat dosa. Kalau umat Nabi pengen nonton dangdut, kagak jadi, kagak ada dosanya. Bahkan lipatan pahalanya pun beda. Kalau kita 1:10, umat dulu mah 1 ya 1. Kalau kita 1 kebaikan bandingnya 10, bahkan nanti kalau Ramadan bisa 700 kali lipat gandanya. Lebih dahsyat lagi bulan Ramadan. Luar biasa lagi berarti hadiah yang diberikan pada bulan-bulan tertentu. Itu keistimewaan umat Nabi. Gitu. Kemudian hikmah, apa hikmah dibalik semua ini? Ya, ini sebagai penutup kejadian peristiwa malam ini ya, malam 9 itu. Qala Utsman bin Hasan al-Jubairi al-Jubiri fi Duratil Wa'idin wa amma sababul mi'raj. Nah, sekarang kita pengen tahu nih sabab asal usul peristiwa kenapa terjadinya Rasulullah berangkat mi'raj ke langit. Rupanya ada peristiwa yang terjadi luar biasa, perdebatan lah. Yaitu anal arda ibtakharat alas sama. Bumi ini sombong sama langit. Kan makhluk, bumi juga wajar punya sifat sombong karena apa yang dia ngomong alas sama. Faqalatil ardu. Nah, ini saya ingat kalau ada bahasa faqalatil ardu. Ini ya ini ngomong gini. Faqalatil ardu. Berarti jadi pairkan dong mah. Batuk salah juga. Kata si pembaca nih, dibaca lagi. Faqalatil ardi, batuk lagi. Faqalatil ardu, baru dibenerin. Kiainya tuh, mau ardo sama tanah juga, begitu bahasanya. Ya artinya nggak diribet-ribet lah. Yang nggak dosa orang baca kitab kuning salah, enggak dosa. Cuman malu gitu doang. Dosa mah enggak. Ya nggak masalah. Namanya lagi belajar kita itu ana khairun minki, kata langit kata bumi, gua yang terbaik daripada lu. Wajar kan, bumi nganggap gua sombong lah bahasanya bumi. Lu nggak ada apa-apanya. Kata alasannya kenapa? Gua punya alasan. Ya Allah Ta'ala zayyani bil bilad, sebab Allah memperindah diriku dengan banyaknya yang namanya negara-negara, daerah-daerah, pulau-pulau lah bahasanya, kepulauan. Indah dari atas langit. Kalau kita lihat dunia itu kan pulaunya luar biasa, indah luar biasa. Kemudian wal bihar, bukan hanya daratan saja aku dihiasi yang begitu indah, lautan pun masya Allah luar biasa.
Lihat nih orang zaman sekarang aja tahun baru pada ngubur daratan. Mana? Ke gunung. Yang ke lautan sekarang udah pada jarang, takut tsunami. Wal anhar, bahkan sungai-sungai, luar biasa. Nail sungai, wah luar biasa pokoknya sungai-sungai. Begitu indah. Lihat nih gua, wal anhar, wal asjar, pepohonannya dari pohon-pohon yang paling kecil, rumput sampai yang paling mahal, gaharu ya kan. Bayangin coba itu hasil-hasil bumi masuk. Wal jibal, gunung-gunung, bukan main. Siapa yang nggak mau main ke gunung coba? Ya kan, indah luar biasa. Walaupun pemandangannya cuma punan doang, kan suasananya yang berbeda. Istilah orang bilang mah tempat ngopi mah nggak seberapa, tempatnya luar biasa kan begitu. Yang bikin lebih nyaman sesuatu aktivitas kan karena suasananya itu mendukung. Ngopi anget, hutan kabut lagi ya, bukan main bener ya. Wawairiha dan lain-lainnya, bobatnya luar biasa, lautannya luar biasa. Intinya si bumi ini sombong. Bakalat sama langit nggak mau ngalah. Anak khair minka, busuk gue yang lebih baik. No, lihat no, li ana syamsa wal qamar, gua punya langit. Wa ana khairu minki, li ana syamsa wal qamar, wal kawakib wal aflak, planet-planet, bulan, bumi, bintang-bintang semua ada sama gua, katanya begitu. Bahkan wal buruj, kemudian wal aras, makhluk Allah yang paling terbesar, wal kursi, kursinya Allah subhanahu wa ta'ala, wal jannah, bahkan surga ada di gua. Lu cuma punya laut doang, bikin orang pada tenggelam. Waqalatil ardu, bumi nggak mau kalah lagi nih, adu argumen lagi. Kata bumi, fi baiti yazuruhu wa yatufu bil anbiya. Nih kata bumi, ada satu rumah yang dijarahi, di situ banyak para nabi pada tawaf dan para mursalin, wal aulia, bahkan para wali, wal mukmin ammah, bahkan orang-orang beriman semua tawaf di satu tempat rumah yang itu ada sama aku, katanya. Waduh, luar biasa, sombong lagi, langit nggak mau kalah lagi. Fil baitil ma'mur, saya juga punya sebuah tempat Baitul Ma'mur, yazurhu, didatengin, wa yatufu bil abdiya, juga sama para nabi tawaf. Yatufu bil malaikat, malaikat sama, malaikat langit semua tawaf. Wafil jannah allati hiya ma'wa arwahul anbiya, dan juga ditempatkannya para arwah para nabi wal mursalin, bahkan wa arahul auliya, rohnya para wali, wasolihin, dan rohnya para solihin. Argumen dua, mereka semua saling berdebat. Lalu disinilah langit menangis, kalah argumen. Cuman satu yang bikin si langit udah nggak punya argumen lagi, nggak bisa menyombongkan diri lagi. Cukup dengan satu kata bumi apa? Kata bumi, wa qalatil ardu anna sayyidana mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdalal mawjudati alaihi akmal tahiyyah wa ya fi, katanya ada satu orang sekarang ada sama saya dan ada di tempat saya. Siapa? Yaitu Sayyidul Mursalin, rajanya para mursalin, bahkan mukhatamin nabi, penutup para nabi, wa habibah, bahkan habibnya, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, ada di saya. Di situ langit diam, menangis, bersedih kepada Allah. Jadi kalau argumen lain dia bisa menanding-nandingan, main keindah-indahan, main sombong-sombongan. Pas bumi berkata, nabi ada di saya, langit diam, 1000 bahasa, kalah bahasanya. Dia ngadu sama Allah, nggak mau kalah lagi, ngadu sama Allah. Pokoklah falamma sami'at sama, dikala langit mendengarkan hujah, keunggulan, kehebatan bumi, wahada azazat, lemes, wasakatat, diam, 1000 bahasa. Ambil jawab, tidak bisa ngejawab lagi, sebab udah mentok. Kalau ngomong nabi udah nggak ada jawaban lagi, udah nggak ada argumen lagi. Begitu luar biasa ya nabi. Alam pun semua berdiam. Kalau semua
menisbat kepada Nabi. Fasa'alaka fa'as'aluka, maka aku meminta kepadamu ya Allah, ayas'uda Muhammad, tolong ajak Nabi jalan ke langit. Itu dia pengen diinjak oleh Nabi, pengen ditamui oleh Nabi, pengen diziarahi oleh Nabi. Jadi jangan di langit, jangan di bumi aja ya Allah, kalau bisa bawa ke langit. Nah, itu permintaan daripada langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatasyarrafu bika matasyarrafatil ardi, maka saya akan menjadi mulia sebagaimana bumi menjadi mulia. Bumi segede-gedenya bumi jadi mulia cuman gara-gara ada satu orang yang bikin dia mulia. Bayangin coba, alam sebegitu besarnya nggak ada yang berharga, semuanya batu kolar, nggak ada harganya. Cuman ada satu intan berlian sehingga semua terbawa bersinar, terbawa menjadi mulia. Jadi karena semuanya batu kolar, nggak ada yang dibanggain. Apa sih dibanggain batu kolar? Enggak. Ada intan berlian, dia merasa menjadi bangga luar biasa. Sehingga semua alam nggak ada yang bisa menandingi kehebatan Nabi Muhammad SAW. Fajabah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya, dakwatah. Wa Allah taala seketika juga langsung Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, faqala idhab ilal jannah, pergi ke surga. Kata Allah Subhanahu wa taala wahyunya kepada malaikat Jibril, wa khudil buraq, cari satu kendaraan yang namanya buraq. Wa wadhab ila Muhammad, dan temuilah Nabi Muhammad. Wadhaba Jibril melaksanakan semua perintah Allah. Nah, dikala datang ke surga disuruh ngambil kendaraan satu, buraq. Buraq itu di surga itu dikala itu jumlahnya ada 40.000 buraq itu semua kumpul di pelataran surga, di kebun lah bahasa, di taman surga. Lagi ngapain ya biasa, yaqtauna fi riyadil jannah, di rumput biasa, kayak di angon gitu. Wala jabahatihim, dan di semua buraq 40.000 itu di jidat buraq itu ada nama Nabi Muhammad tertera, kaligrafi nama Nabi Muhammad SAW. Wara'a fihim burakan, cuman dari 40.000 itu ada satu buraq yang dipandang oleh malaikat Jibril. Ya, dilihat ya beki, dia menangis, kemudian ngocor dari air matanya. Faqala Jibril, ditanya malaikat Jibril satu buraq ini dari 40.000 ini, ma laka ya buraq, apa yang menyebabkan kamu begini ya buraq? Sedih, enggak mood hidup, kayak antara mati sama hidup. Yang lain pada senang-senang tuh, pada berkeliaran, dia mah enggak, bengang-bengong, makan ogah, krempeng lah. Yang lain mah gemuk-gemuk doyan makan, dia mah kurus kayak orang kagak makan, sakit seminggu. Maka di paling buruk, kamu lain sama yang lain, nangis aja kerjaannya, makan kagak, kurus iya, krempeng iya badan. Kola buruk ngomong, ya Jibril, wahai Jibril, ini alasan buruk kenapa nggak doyan makan, doyan minum. Kalau yang lain doyan makan, doyan minum. Dari 40.000 itu, maka yang dipilih dia. Ini sami tumundu arba'in alfa, saya dari mulai 40.000 tahun yang lalu saya mendengar ismu Muhammad, mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Maka waqfi qalbi mahabbah, dari situlah saya mulai ada rasa cinta kepada siapa yang namanya Nabi Muhammad. Maka mahabbah dan saibah hadal ismi, cintanya luar biasa, padahal baru dengar nama doang. Inilah yang membuat wa asyaqtuhu, kerinduan yang menggebu di hatiku. Saking menggebunya kerinduan yang dahsyat di hatiku, kata buraq, wa ba'da dzalik, setelah itu lam ahtaji ila ta'am, saya enggak doyan makan, wala syarab, enggak doyan minum. Kenapa? Wa taraktu binaril ishqi, karena hatiku terbakar dengan api kerinduan. Buraq binatang surga yang hidupnya udah enak di surga.
rindunya begitu iskil, begitu luar biasa, dahsyat, jiddan, terbakar hati kerinduannya sampai kagak doyan makan. Dan ini kan logika manusia seperti itu. Kalau udah demen sama orang, cinta mati lah bahasanya. Kalau belum ketemu, belum dengar kabar, itu yang namanya ngopi antah semua. Betul nggak? Ngerasain nggak? Pasti ngerasain. Masih muda dulu, ya kan? Kita demen sama orang, kagak ketemu kabar seharian aja, nggak orangnya nggak dengar kabar seharian, boro-boro mau makan, ngapain juga gak enak, udah tidur kagak enak, ngapain kagak enak aja. Hidup kayaknya kegengsangan aja. Buruk sama begitu. Maka dialah yang terpilih oleh Jibril. Maka kata Jibril, faqala Jibril, ana usiluka, saya yang akan mempertemukan kamu dengan orang yang kau rindukan itu. Wah, berarti kalau dengar kabar begitu dia yang terpilih luar biasa. Kerinduannya 40.000 tahun. Belum ketemu Nabi, baru dengar nama doang. Maka dari itu barulah summa asrajahu wa aljamahu. Mereka Jibril ngasih pelana, kemudian dikasih biasa dandanin untuk menyambut Rasulullah jailah Nabi. Dibawa itu Jibril untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kisah sedikit tentang asbabul terjadinya Rasulullah diangkat ke langit, karena langit iri dengan bumi dan mengharap kepada Allah supaya diinjak juga nih langit sama Rasulullah SAW. Itu alasannya. Dan ini ada di kitab Dadir pun memang banyak versi terjadi asbabul nuzulnya, cuma versi ini sama dengan versi yang ada di Buddha. Jadi kejadiannya seperti itu. Nah, hikmahnya apa dari sini, dari kejadian terakhir Buruk ini? Kejadiannya berarti tidak ada sesuatu yang paling indah kerinduan kecuali kita ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kita balik lagi kepada masa lampau. Mungkin kita sering bertanya, kenapa para sahabat disebut kurun yang paling mulia umat Nabi dibanding kurun-kurun sekarang pada anak zaman? Kenapa coba? Atau kenapa ada seseorang bisa diangkat derajat begitu tinggi menjadi waliullah? Kenapa seseorang bisa diangkat derajat begitu tinggi menjadi orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling tawadu kepada Allah, orang yang paling qanaah kepada Allah, orang yang paling juhud kepada Allah, orang yang paling ikhlas kepada Allah? Rupanya wasilahnya cuma satu, yaitu kecintaan kepada Nabi. Jadi dengan rasa cinta itulah Allah angkat derajat manusia menjadi orang yang paling ikhlas, orang yang paling baik, orang yang paling tawadu, orang yang paling tenang, orang yang paling baik sama orang. Karena sifat cinta itu, rupanya kita tuh nggak bisa mereka-reka keadaan kita yang bisa mempengaruhi kehidupan kita yang paling mulia di hadapan Allah, rupanya dengan menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi. Buruk yang sekian banyak 40.000, nggak ada yang dipilih, cuma satu buruk itu. Kenapa coba? Karena kerinduannya. Berarti orang yang merindukan Nabi dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang mulia. Buruk aja jadi mulia. Siapa yang kagak mau ditaikin sama Nabi, yang pengen disikap dengan Nabi. Bahkan lagi Nabi sebelum meninggal pun, kalau beliau ikhtiar, siapa yang pernah sejolimin, ada sahabat Nabi yang lancang, ya, ingin mencabuk Rasulullah. Rupanya dia punya niat ingin menyikap Rasulullah, mendekap Rasulullah. Itu punya niat itu dia tanam dari mulai dia masuk Islam sampai Rasulullah ingin meninggal. Rupanya kesampaian doa itu. Kok kenapa dia yang dipilih untuk mendekap kepada Nabi? Karena kerinduannya kepada Nabi. Kerinduan dia ingin mendekat kepada Nabi. Cuman baru niat kayak gitu dia udah ijabah, dan itu disampaikan ke ijabah sebelum Rasul meninggal lagi, dia bisa mendekat kepada Nabi. Bahkan lebih dari itu Rasul mengatakan ini orang haram masuk surga, kebayang coba. Karena mendekat Nabi, karena keringat Nabi haram masuk neraka. Berarti dahsyat cinta itu dahsyat. Kalau dulu para sahabat pengen dapat kemuliaan gampang, tinggal nempel sama Nabi jadi orang mulia. Iya, menjadi apapun kalau udah berkah Nabi mah jangan nggak ada tandingannya udah. Iya. Kalau kita gimana? Nabi udah nggak ada. Benar. Pengen jarah ke tempat Nabi jauh, nggak punya ongkos. Mungkin kalau Madinah dekat, saya yakin tuh Madinah 24 jam pun sampai kiamat nggak bakal sepi sama orang merotong.
pada tidur semua, nggak ada yang mau pulang, ngejagain makam Nabi. Begitu dahsyat dan mulianya Nabi. Itu harapan kita semua. Maka nggak ada lagi cara kita. Cara kita nggak ada lagi, cuma satu, tanamkan kerinduan yang kuat melalui rasa cinta kita kepada Nabi. Nggak ada lagi. Maka kunciannya itu kalau kita menjadi orang muda, cintai Nabi. Bagaimana caranya? Refleksinya ya. Cintai apa yang disuruh oleh Nabi. Wasiat-wasiat yang pernah diutarakan oleh Nabi kepada sahabat. Salah satu adalah cintai sunnahnya. Cintailah duriahnya. Cintailah ajaran. Cintailah apa yang cintai oleh Nabi. Cintai apa yang dicintai oleh Nabi. Jangan kamu benci apa yang dicintai oleh Nabi. Jangan sekali-kali. Ya. Salah satunya makanya celakalah orang yang membenci apa yang dicintai Nabi. Seperti ulama itu kan dicintai Nabi. Orang yang membenci ulama celaka. Ya, kenapa disebut celaka? Ya karena membenci apa yang dicintai Nabi. Mas cinta Nabi dari mulai yang paling ringan-ringan aja. Banyak banyak. Senyum itu sedekah dan itu adalah sunnah Nabi. Cintai semua. Berbuat baik walaupun sedikit, itu anjuran Nabi. Cintai. Walaupun kita nggak bisa ngelakuin, paling nggak kita cinta. Udah gitu aja. Kalaupun kita nggak sanggup. Salah satunya jadi orang yang manfaat kepada orang lain. Walaupun manfaat kita nggak banyak, tapi kita bikin orang bahagia, bikin orang senang, itu udah luar biasa. Itu sunnah Nabi. Maka niatin semua, saya ngelakuin ini karena tiba kepada Nabi. Karena aku ingin mengikuti langkah-langkah Nabiku. Cincin itu sunnah Nabi. Walaupun kita kagak demen cincin, paling kagak kita nggak usah membenci, nggak usah gedek, nggak usah nggak suka. Kan begitu cara beragama. Suka nggak suka ya terimain. Ya, apapun semua itu. Kalau udah datang dari Nabi, maka wajib kita mencintai. Jangan sampai membenci lah. Kalau kita nggak bisa sampai nggak ngelakuin, jangan sampai membenci lah. Bahasanya. Itu refleksi kita rasa cinta kepada Nabi. Nggak ada lagi caranya. Maka kebahagiaan itu rupanya derajat tinggi itu rupanya kita bisa dapat melalui wasilah surat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan kayak Mbah Maimun Jubair kan orang Sarang, Jawa Tengah. Kok bisa-bisanya beliau dimakamin di Bake? Bisa-bisanya beliau dimakamin di Bake. Sedangkan kata Nabi termasuk tanah surga itu ya Bake. Bayangin orang dimakam di tanah surga. Babun siapa sih, kan bahasanya begitu. Orang Sarang, Jawa Tengah. Kok bisa? Jawabannya, oh beliau kan ulama. Bukan. Oh beliau kan kiai cerdas. Oh bukan. Oh beliau kan wali. Bukan. Oh banyak wali meninggal nggak dimakamin di situ. Satu situ, karena beliau cinta kepada Nabi. Jangan jawaban. Tidak beliau. Orang Jawa Tengah, orang Indonesia dimakamin di Bake. Siapa yang ogah? Itu Bake makam para keluarga Nabi, anak-anaknya, istri-istrinya, Masya Allah. Dasar berarti cintanya. Logik kita kan nggak masuk kan? Itu nggak logik kita. Mbak Mun sih kita sering nanti YouTube juga orangnya, oh ini orangnya. Kok bisa? Kan nggak masuk itu. Orang yang di makam itu kan nggak sembarangan. Kok bisa? Jawabannya banyak, persepsinya wali kiai. Rupanya nggak ada jawaban artinya jawaban yang rancu. Sebab kenapa? Kalau jawaban wali banyak, jawaban kiai banyak, jawaban orang alim banyak, lebih alim dari beliau juga banyak. Kok bisa? Beliau bisa secara pribadi, individu beliau dia. Jawabannya simpel. Mahabbah kepada Nabi sangat dahsyat, luar biasa. Makanya beliau itu kalau ketemu dengan Nabi itu luar biasa sungkemnya luar biasa. Sekalipun beliau nggak sungkem, tapi di hati itu tajim gitu, mentakdimin durian Nabi. Rasa tajim itu yang membuat beliau jadi mulia. Dimakami di tanah Bake. Apalagi kalau dimakami di Raudhah, luar biasa lagi Raudhah makam Nabi. Ya cuma 2 orang sih yang menit, ya kan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar.
dua orang doang. Nabi dan Abu Bakar tahu. Yang lain nggak ada yang makan itu tanah. Makanya ditanya, tanah yang paling mahal di alam dunia bukan di Senayan, bukan di Jaksel, Jakarta Selatan, tapi makam yang ada sekotak itu yang tempat makam Nabi itu tanah yang paling mulia di antara tanah dunia. Enggak ada lagi. Tanah mana? Tanah yang nempel di makam Nabi sama jasad Nabi itu tanah paling mulia. Dan itu kalau dijual harganya nggak ada yang menghargai karena saking mahal. Tanah yang nempel sama jasad Nabi itu makamnya Nabi Muhammad SAW itu yang paling mahal. Bagi orang Islam itu yang paling mahal. Dahsyat lah. Makam aja jadi mulia, tanah aja jadi mulia, nempel sama Nabi jadi mulia. Coba lihat sejarah-sejarah Nabi, tapak tilasa semua. Apapun yang bekas Nabi jadi mulia semua. Dan itu tiada tandingannya. Batu hitam, Hajar Aswad. Oh. Apa lagi? Ka'bah, bukan main. Semuanya nempel sama Nabi jadi mulia. Semuanya, apapun, tapak tilasnya itu, semua hal adanya. Ya, korban Nabi, siapa yang mau nyium korban Nabi, mandangnya, semuanya, itu luar biasa benar. Ya, bahkan sahabat juga kan ada panglima perang, Khalid bin Walid, itu panglima perang kalau perang nggak pernah kalah. Rupanya beliau punya wapak, wapaknya satu helai rambut Nabi taruh di pecinya. Selain Nabi, satu helai rambut Nabi taruh di peci. Itu kalau perang kagak ada yang ngalahin dia. Dia kalau perang selalu menang. Menangnya dramatis, selalu menang, gak pernah kalah. Rupanya beliau punya wapak. Wapaknya cuma satu helai Nabi, rambutnya taruh di peci. Makanya pas pecinya kehilangan, dia kalang kabut kayak kehilangan dunia. Bayangin selai rambut Nabi kayak kehilangan dunia. Kehilangan peci, pecinya rupanya nempel rambut Nabi doang satu helai. Begitu dahsyat cinta para sahabat. Wajar kalau para sahabat itu dijuluki manusia paling mulia. Zaman Nabi manusia, zaman masa-masa Islam paling mulia orang-orangnya. Kenapa? Karena mereka cinta Nabi full 100%. Korban semua demi, bahkan nyawa pun korban demi Nabi. Itu wajar. Kan makin kan umat Nabi makin rancuh kecintanya. Ya mungkin salah satunya cuma pelampiasan kita supaya tumbuh kuat cinta itu ya begitu, laksanakan apa yang pernah Nabi ajarin itu aja, nggak ada lagi. Ya segitu aja, mungkin ada manfaatnya dari kisah buruk ini. Rupanya cuma satu yang membuat buruk ini naik tahta derajat daripada yang lain, itu karena cuma tadi beliau mengatakan kalau kata buruk karena saya sudah menanamkan cinta 40.000 tahun yang lalu sampai sekarang belum kesampaian ketemu Nabi. Alhamdulillah.